wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Oktariani di agenda Kisra, Kisah Inspiratif Ramadan MTSN Kota Madiun tahun 2022. Hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi. Berhubung kita sebentar lagi akan Idul Fitri. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama narasumber kita adalah Bapak Sony Ahmadi. Beliau biasanya bermarkas di Labcom MTSN Kota Madiun. Yang kedua nanti ada Bapak Harisma Yuda, sama juga markasnya di Labcom. Biasanya anak-anak MMC udah familiar nih dengan sosok-sosok beliaunya. Oke, Pak Sony, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Pol-polan. Nah, di Ramadan kali ini kita ada yang istimewa. Kemarin Bapak Presiden sudah menginstruksikan bahwa kita sudah bisa mudik nih. Jadi ada sinyal baik. Nah, berarti insya Allah nanti pas momen Idul Fitri, warga-warga yang bersilaturahmi itu sangat banyak sekali. Jadi Idul Fitrinya meriah. Tidak seperti beberapa tahun kemarin kan, corona. Nah, sedih, sepi di rumah. Ya, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa kembali seperti biasa, bisa meriah kembali, membeludak lagi seperti biasa. Masih di kampung itu kan, kalau momen Idul Fitri itu pasti yang jauh-jauh itu kan datang. Tapi mesti meludak seperti itu. Bos. Nah, mic-nya didekatkan juga dong, biar mantap. Oke. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang namanya awalnya kita silaturahmi di momen Idul Fitri itu kan habis sholat Idul Fitri, kita pulang ke rumah terus ada agenda sungkeman. Nah, di tempatnya Pak Sony ini masih mengadakan tradisi tersebut apa enggak sama keluarganya? Oke, kalau di tempat saya itu ada namanya sejarah nengarani seperti itu. Terus yang pertama itu, yang kedua sungkeman. Kalau sungkeman yang ditanyakan sama Bu Anita, insya Allah kalau di tempat saya itu tetap masih saya jaga ya, karena sebagai bukti atau bakti kepada orang tua, yang mana kita menyampaikan pesan dari hati ke hati, dari saya ke orang tua, ke nenek, ke kakek, mungkin kalau yang sudah punya kakek itu seperti itu. Jadi artinya kalau kamu akhirnya datang juga. Lah jare sik rada engko lho ya, ini wis mulai ya. Jam piro to ki bosku? Iya, iki wis mulai lho. Wis teko sungkem mau. Iki kathek nggo apa bendem-bendem ae. Lah aku ndi kan aneh. Salahmu teko keri ya wis entek to. Gak enak tadi. Wis ngono ae polosan blas. Aku tak ini nek. Wis buaya ngene. Tadi ceklekne. Nah, Kudune tamu spesial ini sing punya acara iki disiapkan sing mending. tamu spesial ki on time, guys. Oh. Catatane ade mau narasumber. Blong-blongan. Narasumber blog-blogan. Temanya tahu kan bosku? Silaturahmi. Sama sekali. Oh my god. Oke. Ya, tadi saya sama Pak Sony sudah membahas tentang sedikit menyinggung sungkeman, kan. Biasanya habis sholat Id pulang ke rumah sama keluarga inti itu kan melaksanakan tradisi sungkeman. Di tempatnya Pak Yuda apakah juga melaksanakan tradisi itu? Sungkeman ada. Ya. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih lestari. Terus gimana itu prosesinya? Sungkeman. Yes. Yang jelas sama, posisinya tetap yang muda di bawah, tetap yang tua duduknya di atas, kadang seperti itu. Oke. Terus sungkeman begini. Marjan. Tradisi, suatu tradisi yang harus kita uri-uri istilahnya, Ya, tetap harus dilaksanakan. dilestarikan. Ya. Karena kan nggak keluar dari ajaran agama Islam ya Pak Son ya, itu termasuk itu. Ya. Namanya sungkeman. Oke, berarti
menghargai orang yang lebih tua, Betul. meminta maaf Betul, selayaknya dalam setahun kemarin kita udah banyak salah kepada orang yang Betul. lebih tua. Berarti itu hakikat dari sungkeman tersebut. Aku nek kelingan ini malah yang brebes. Iya loh, waktu sungkeman pasti ada perasaan sing aduh aja nangis gitu toh. Memang sungkem sama orang Kowe apa ya iso nangis? Sampai nangis ku gak keruan. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Pakai bahasa kalbu. Betul. Oke, selanjutnya kita ke ciri khasnya Idul Fitri. Kan pasti di satu daerah sama daerah lain kan punya ciri khas. Nah kayak di tempat saya habis sholat id itu pasti bapak-bapaknya masih tinggal dulu di masjid untuk selamatan bareng-bareng, kayak ada yang Genduren, buat Pak, tempat tumpeng, saya. iya genduren, amin amin. Nah, apakah tradisi unik-unik seperti itu juga dilaksanakan di tempatnya Pak Sony sama Pak Yuda? Kalau tradisi itu Ini Pak Sony gak nanti. Nggak Soalnya kurang pernah. biasa. enggak pernah ditinggal, Mas. Iya. Oh, enggak pernah Iya, ditinggal. enggak pernah ditinggal. Karena apa? Ngumpulnya. Itu ambil hikmahnya aja seperti ini. Kalau selesai sholat id itu kan ada ambengan. Iya, Ada ambengan. ambengan itu kita bawa dari rumah masing-masing, sedekahan di situ, nanti yang makan juga orang banyak. Artinya gini, kalau ada teman-teman atau saudara yang jauh bisa kembali berkumpul makan bareng di situ. Jadi lek ala wong Jawa mangan gak mangan kumpul. Oh, iya. Tapi ini makan gak makan ya panggah luwe kan. Enggak, artinya gini. Kalau yang di momen lebaran itu kan kita bisa mendekatkan rakete wong mangan muluk bareng kan nggak mungkin bawa sendok. Oh iya, Tetap betul, makannya pakai tangan. kayak gitu. Jadi dekatnya di situ kita bisa ngobrol lagi. Iya. Ya opo kon kok aduh kok Jakarta, Iya, pengalamanmu betul. oleh opo kok kono. Pasti ngobrolnya pasti ketika Iya. selesai sholat id di situ. Ya, jadi nggak ada prasangka, nggak Nggak ada ada. anu lagi ngobrol. Iya, momennya di Nyaman situ. sama keluarga. Paling-paling nanti kalau sudah pulang di rumah sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing. Iya, betul-betul. Seperti itu. Itu momen kayak langka banget ya, yang langka banget. biasanya nggak bisa mudik, Dengan jarang ketemu. dengan adanya ambengan itu kita bisa nongkrong duduk bareng ya. Betul sekali. Ngobrol bareng seperti itu. Kalau di tempatnya Pak Yuda juga ada. Sama. Ya, Mike. Nah, Mike gantian ya guys ya. Oh, suaraku banter wis. Ya Pak Pajar kurung, Pak. Halo, Pak. Beh coba banter apa ku? Kuping kancane yo dipikir. Halo, aku iki pra. Jaluk ngene. Halo. Oh, jelas gak kurung aku gak kurung. Kene cumpleng loh. Piye? Gimana, Bu? Gimana? Nah tadi loh, tradisi unik kalau di tempat saya kan ada ambengan tersebut. Iya. Nah di tempatnya Pak Yuda selain ambengan adakah tradisi unik lainnya? Mungkin ada penaan jambe atau dia nggak tahu tuh. Hadiahnya apa hadiahnya? Sapu. Kerupuk. Hadiahnya kerupuk. Pasti ada itu. Ya ndak memastikan ya, tapi sampai sekarang itu alhamdulillah ada. Seperti halnya dibicarakan sama Pak Sony, yang dibilangkan Pak Sony itu hal momen suatu yang istimewa sekali. Ngumpul bareng, ketemu saudara. Itu bukan saudara dekat kita enggak, tetapi tetangga jauh kan ikut sholat di situ, Iya. makan bareng di situ. Iya, Itulah betul. istimewanya. Terus bahkan teman lama, Iya, bahkan akhirnya sampai ketemu. mantan. Ya saya ya. Betul, dalam. Dalam. Istimewanya di Oh, situ. istimewa. Pengalamanku teman. Maksudnya mantan teman yang baik. Kalau Bune sudah mikirin mantan belum? Aduh. skip. Oke, kita berarti itu ya keunikannya di daerah masing-masing. Ada yang ambengan, mungkin ada yang habis itu salam-salaman bareng itu satu lapangan itu kan juga Iya. ada yang enggak, ada yang Iya. iya gitu. Jadi memang tradisinya beda-beda. Terus kita flashback sebelumnya sholat id itu kan biasanya kemarinnya itu ada
yang melaksanakan kayak ke makam leluhur, kayak kakek neneknya itu kalau di tempat saya itu masih ada. Kalau di tempatnya Pak Sony sama Pak Yuda gimana? Tak geser nanti. Kalau di tempat saya tetap masih ada, insya Allah masih terjaga dengan baik. Cuman mungkin volumenya kalau yang anak-anak muda sekarang, yang anak muda itu saya lihat sudah mulai tidak ya. Tidak, maksudnya ya volumenya yang anak muda itu masih kalah tetap sama yang orang-orang yang sudah tua. Kalau yang masih muda itu biasanya cepet. Mungkin karena belum terbiasa iya, aja. Cepet. Jadi masuk makam sudah tabur bunga selesai. Kalau yang sudah bapak-bapak mungkin sudah senior lama. Ya mungkin ada ritualnya. Ritualnya apa? Mungkin ngersih makam, iya, bersih makam, mungkin ada rumput-rumput sih kurang, ya mungkin rumput yang kurang sopan itu di makam itu rumput offset itu mungkin seperti itu. Oke, kalau di tempatnya Pak Yuda masih juga? Alhamdulillah masih ya, sampai sekarang pun masih. Itu kalau tempatnya Bune tadi berarti sebelum sholat id, jadi ya, sebelum sawalnya ya. Kalau tempat saya itu sesudah, tapi saya juga sebelumnya juga untuk yang sesudah itu bareng-bareng Bune. Habis dari masjid sholat id, terus makan bareng, habis makan bareng, terus ke benduren tadi ke makam, baru ke makam. Okay. Berarti memang bareng-bareng di sana, berdoa di sana. Begini, ini ada ilmunya. Gimana nah, Pak? Ilmunya begini. Nah, dulu saya pernah ketemu rektornya Universitas Muhammadiyah Malang. UMM. Nah, yeah. Itu Bapak yang menteri itu siapa? Pak Muhajir. Pak Muhajir. Saya pernah dikasih ilmu bahwa orang yang datang ke makom itu kalau masih yang didatang itu makom itu masih ada aliran darah, istilahnya di situ mbahnya atau orang tuanya atau siapa, yang penting masih sealiran sedarah. Jika kita berdekatan berdoa di atasnya, tulang-tulangnya itu akan bergerak. Masya Allah, seperti itu. Ya, bahkan ada sebuah kisah bahwa ketika itu Nabi dan sahabat berjalan, ketika itu posisinya tahu bahwa si makam di dalam makam itu istilahnya sambat. Akhirnya sama Kanjeng Nabi itu ada pelepah kurma kalau tidak salah, ditancapkan di situ. Terus ditanya sama sahabat, ini gunanya buat apa ya Nabi? Nanti biar tumbuh besar, biar ikut mendoakan si mayit tersebut. Masya Allah, jadi keutamaannya seperti itu ya, terlepas dari pro kontranya. Gitu, jadi memang masih dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Bareng-bareng ke makam itu luar biasa Pak Sen. Biasanya nyumet mercon. Sambil nyumet mercon. Buran sanu kaget. Mayit tangi ya, Be. Nah, itu adalah hoax waktu kita masih kecil. Oke, selanjutnya ini kan tadi udah kita membahas tentang nyekar, kan istilahnya nyekar. Selain untuk merekatkan antar saudara, terus kita mendoakan kepada sesepuh gitu yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih balik lagi ke silaturahmi. Momen-momen silaturahmi waktu bapak-bapak kecil nih gimana? Adakah yang lucu? Kalau di tempat saya ini gini. Iya, biasanya kan kalau bocil-bocil itu kan dapat sangu, iya kan? Nah, kalau biasanya mereka itu tuman kalau dapat sangu dari rumah A misalnya, pertama ikut rombongan teman-temannya, terus nanti 30 menit kemudian datang lagi pakai rombongan budi-budinya bareng, jadi nanti kan disangoni lagi, jadi bisa di satu rumah itu 10 kali dia disangoni, seperti itu. Kalau di tempat Pak Sony sama Pak Yuda gimana? Kalau di tempat saya ini pengalaman saya dia waktu kecil ya. Saya kalau waktu kecil kok lihat ada yang punya rumah yang disilaturahmi itu sejarah itu namanya nek wong desa. Kok enek jajan enak sing aku seneng. Kuwi mesti bolak-balik pasti itu.
Sehari itu pasti 4 sampai 5 kali di situ. Nyapa son? Sejarah. Dia langsung gitu bilang gitu. Nyapa son sejarah. Padune arep jumuk panganan kuwi mau. Seperti itu. Terus yang lagi ada momen lucu lagi. Kalau di desa itu pasti kebanyakan ya dulu itu mercon. Jadi momen-momen lucu di situ. Arek budal sejarah silaturahmi, ya terus disempeti mercon karo kancane, cemplung kedoan ya. Gak jadi, wis maca nyowolot, wis harus cemplung kedoan. Seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat unik dan menarik itu yang tak terlupakan seperti Iya, itu. betul sekali. Kalau di tempatnya Pak Yuda? Sama ya. Tapi mungkin lebih seruan punyanya Pak Sony. Karena kan usia kita kan berbeda. Nah, saya tuwek usiane banyak cerita Semakin lucu. Ya semakin lucu. Arek-arek desa ya. Nah, kalau misalnya saya kan sudah mengenal milenial ya wis istimewa. Iki seumpama Pak Sony itu masih mainan apa itu lempung istilahnya apa kayak tanah liat kuwi. Nah, saya sudah beli mainan. Wis gak ada spesialis kurang spesial. Mercon. Kalau saya sudah beli nuklir dulu. Pak Sony beli mercon, saya beli nuklir zaman saya. Nuklir. Bapak dari Rusia. Nah, maksudnya kan merconnya sudah berbeda dengan zamannya Pak Sony. Kenal sama mercon bumbung itu enggak dari bambu? Nah, itu zamannya Pak Sony. Itu zamannya Pak Sony. Kalau tempat saya sudah rudal itu namanya. Dulu ada yang namanya mercon itu yang ditanam pakai bambu tapi ditanam itu dari karbit itu juga ada pendeman itu. Iya. Itu suaranya bisa menggelegar. Kayak bom itu suaranya. Iya. Kayak gitu. Masih banyak lah, tempat saya juga banyak untuk masalah hal-hal terlucu ya seperti teman, sejarah, tapi momen saat ini sama yang dulu itu berbeda sekali. Berbeda. Istilahnya kalau bercerita lebih mantap cerita zaman dahulu timbane arek-arek bocah saiki. Iya, cerita randomnya itu lebih banyak istimewa, iya. Dan berkesan banget. Yang namanya anak itu dan orang tua itu saling memahami. Ya Allah, wis moro rono diparingi jajan. Ambil kan sak penake dhewe maksudnya. Terus pulang, terus disangoni. Kayak ada berapa kan bareng-bareng geruduk rono, geruduk rene. Biyen cilik amun disangoni langsung buka. Elek. Terawang gitu. Itu hanya rokok kawan. Itu sungguh istimewa sekali. Seuang menerima uang 2.000 itu saja wah Seneng luar banget. biasa. Iya. Yang namanya punya uang 2.000 itu sudah senengnya luar Kalau biasa. zaman kecil saya itu 100 rupiah merah gambar kapal. Kapal pinisi Kertas itu. ya. Kapal pinisi itu. Pernah dapat 500 rupiah gambar Iya. orang hutan. Temen saya itu bukan gambarnya loh yang dapat temen saya. Ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya. Sayangnya harus diputus dulu. Kita sambung kembali di kesempatan selanjutnya. Oke pemirsa Kisra, demikianlah perbincangan kita dalam membahas silaturahmi di momen bulan Syawal ya. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, terus kita melaksanakan Idul Fitri, bisa berkumpul dengan keluarga terdekat dan teman-teman. Oke, sampai jumpa di Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.